أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين يا رب العالمين ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضر. Dan sahlah istisna di dalam ikrar apabila menyambung ianya si muqir dengannya ikrar. Ay wassalal muqirru al-istisna bil mustasna min, artinya menyambung oleh si muqir, orang yang mengaku, akan istisna, akan pengecualian, bil mustasna min, dengan sesuatu yang dikecualikan. Kemudian sah istisna di dalam ikrar. Jadi di dalam suatu pengakuan, di dalam sebuah ikrar itu sah bagi si muqir menyertakan istisna, pengecualian. Tapi ada syaratnya, yaitu iza wasalahu bihi, apabila si muqir menyambung kata-kata istisna tersebut dengan mustasna min. Misalnya oleh si muqir mengatakan kepada si Zaid, Zaid, saya memiliki hutang yang harus saya bayar kepadamu dengan jumlah 10.000, kecuali 5.000 misalnya. Jadi apabila pengecualian itu disambung oleh si muqir, maka istisna tersebut sah. Fa in fasala bainahuma bisukutin aw kalamin kathirin ajnabiyyin darra. Maka jika memisahkan oleh si muqir, orang yang membuat pengakuan, di antara keduanya, yaitu di antara istisna dan mustasna min, dengan diam ataupun dengan kalam yang banyak lagi yang ajnabi, kalam yang tidak ada hubungannya dengan ikrar, darra niscaya mudarat. Jadi apabila si muqir memisahkan antara istisna dan mustasna min dengan diam, misalnya dengan diam yang lama, dengan diam yang panjang, ataupun dipisahkan dengan kata-kata, dengan pembicaraan yang banyak yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan, niscaya mudarat, maksudnya istisna tersebut tidaklah sah. Amma sukutul yasiru kasak tati tanafusin fala yadurru, adapun diam yang sedikit, contohnya seperti diam untuk bernafas, maka tidaklah mudarat diam yang sedikit tersebut. Jadi apabila si muqir memisahkan antara istisna dan mustasna min bukan dengan diam yang panjang ataupun dengan kalam yang banyak, akan tetapi dipisahkan dengan diam yang sedikit, diam yang pendek, contohnya seperti bernafas, maka diam yang seperti itu tidaklah mudarat, artinya istisna yang dilakukan oleh si muqir sah. Wa yashtaratu aidan fil istisna'i alla yastaghriqal mustasna min.
Dan disyaratkan pula pada istisna bahwa tidak menghabiskan oleh si mukir akan mustasna men. Fa inis taqraqahu nahwa li Zaidin alayya 'asyaratun illa 'asyaratan darra. Maka jika menghabiskan oleh si mukir akan mustasna men, seumpama misalnya dia mengatakan li Zaidin alayya 'asyaratun illa 'asyaratan. Bagi si Zaid di atasku ada 10 kecuali 10, niscaya mudarat. Jadi apabila mustasna mennya dihabiskan semua, maka istisna tersebut tidak sah. Contoh seperti si mukir mengatakan ada sesuatu yang harus aku bayar kepada si Z dengan jumlah 10 kecuali 10. Maka pengakuan yang seperti itu tidaklah sah. Karena yang menjadi mustasna men 10, yang diistisnakan juga 10. Wa huwa ay al-iqraru fi halati sihhati wal maradi sawa'un. Dan dianya ikrar pada ketika sehat dan sakit itu sama saja. Jadi terhadap pengakuan, apakah seseorang itu membuat pengakuan ketika dia sehat ataupun ketika dia sakit, maka pengakuannya tersebut sama saja, tidak ada bedanya. Hatta law aqarra syakhsun fi sihhati badanihi, hatta law aqarra syakhsun fi sihhatihi bidainin li Zaidin wa fi maradihi bidainin li Amrin lam yuqaddamil iqrarul awwalu. Sehingga jikalau mengakui oleh seseorang di dalam sehatnya dengan suatu hutang bagi si Z, dan di dalam sakitnya dia mengakui dengan suatu hutang yang harus dibayar bagi si Umar, niscaya tidak didahulukan pengakuan yang pertama. Artinya, kalau misalkan ada seseorang yang ketika sehatnya mengaku bahwa punya hutang kepada si Z, kemudian ketika dia sakit dia mengaku bahwa punya hutang kepada si Umar, sedangkan harta yang dia miliki tidak mencukupi untuk membayar hutang terhadap dua orang. Maka apabila dia meninggal nanti, maka hutang tersebut tidak didahulukan kepada yang pertama, yaitu kepada orang yang dia akui ketika dia dalam keadaan sehat. Akan tetapi nanti hutangnya tersebut, misalnya dia punya hutang kepada si Z 10, kepada si Umar 10, sedangkan harta yang dia miliki hanyalah 10, maka hutangnya itu nanti dibagikan antara si Z dan si Umar dengan ukuran yang sama. Wa hina izin fayuqsamul muqarru bihi bainahuma bisawiyah. Dan pada ketika itu dibagikan benda ataupun hutang di antara keduanya Z dan Umar bisawiyah, dengan kadar yang sama. Wallahu a'lam bissawab.